Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik teman-teman semua, eh, selamat datang di tahun 2026. Insya Allah di tahun yang baru ini kita akan membuat ya, membuat hajat, keinginan, target yang akan kita capai di tahun 2026. Ya, teman-teman boleh membuat target yang ingin dicapai misalnya 2030 gitu ya. 5 tahun mendatang 2030 boleh. Nah, ketika dibuat tetap setiap tahun harus dibuat juga ya. 2030 punya uang 10 miliar. Berarti dalam setahun targetnya minimal 2 miliar. Nah, untuk dapat 2 miliar itu apa saja yang harus dilakukan? Seperti itu teman-teman ya. Nah, misalnya ada yang mau lebih banyak 1 triliun misalnya, boleh, sah dan tidak dilarang ya. Mimpi, hajat, keinginan itu gratis ya. Bahkan belum lama ini saya dapat ilmu dari guru saya yang menyampaikan kepada saya bahwa keinginan atau hajat yang kita inginkan ya. Misalnya Coach Mario tiba-tiba ingin memiliki hajat, ingin sedekah 1 miliar setiap hari misalnya, atau 30 miliar setiap bulan misal, atau teman-teman ya, misalnya siapa, Bu Siti ya, Bu Dian misalnya ingin sedekah 1 miliar setiap bulan ya, bebas. Itu ketika kita tiba-tiba menginginkan sesuatu hajat, itu pada hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah memberikan kita rahmat sehingga kita menginginkan suatu kebaikan. Ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita gunakan untuk kebaikan. Nah, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sebelum kita mulai belajar membuat sesuatu hajat di tahun 2017, maka kita ini dulu ya, evaluasi di tahun 2025 ya. Di tahun 2025 apa saja yang sudah kita lakukan ya. Hajat apa saja yang sudah Allah kabulkan, hajat apa yang belum dikabulkan, terus kira-kira apa yang menyebabkan hajat kita belum terkabul. Misal hajatnya mungkin terlalu tinggi, tidak masuk akal misal, sehingga ya tidak mudah gitu ya, untuk mengabulkan. Misal Coach Mario ingin bisa terbang tahun 2026, 2025 kemarin, ya nggak terkabul. Kenapa ya? Itu di luar logika kemampuan kita ya. Tapi kalau terbang naik pesawat bisa ya, tapi kalau terbang seperti burung gitu ya tidak bisa. Termasuk misalnya teman-teman sekarang dalam kondisi miskin yang semiskin-miskinnya, hutang gak lunas-lunas, ingin 1 triliun, boleh, sah. Tapi ketika tidak tercapai apa kira-kira? Ya ketinggian gitu. Jadi hajat itu ada 2. Yang pertama boleh setinggi-tingginya. Yang kedua sesuatu yang kira-kira bisa kita raih. Mungkin kita raih. Ya misalnya teman-teman ingin dapat 2 miliar, insya Allah sangat mungkin, sangat bisa. Atau 1 miliar, lebih mungkin lagi. Kenapa? Alhamdulillah dengan izin Allah, saya Coach Mario punya ilmu yang dalam waktu 3 bulan ya, itu dari modal kurang dari 1 juta ya, itu bisa dapat 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Karena ada ilmu itu ketika kita praktekkan, masa iya dalam setahun nggak dapat 1 miliar kan gitu. Kita praktekkan sungguh-sungguh nih. Ya insya Allah lah, kalau 3 bulan nggak capai, 6 bulan nggak capai, setahun kan. Setahun nggak capai ya berapa? Dapatlah misalnya
100 juta, 200 juta itu suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita kondisinya lagi minus hari ini. Gitu. Misal, gagal kita tapi dapat 100-200 juta. Dibanding dengan orang yang tidak punya guru misalnya ya. Ke sana ke sini pakai ilmu sendiri ya, gagal, ke sana gagal, ke sini gagal. Itu tidak bisa yang seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin mencapai hajat, tentukan hajat, terus guru. Kalau teman-teman 1 triliun ya cari guru yang kira-kira 1 triliun gitu, bisa menghasilkan 1 triliun 1 tahun gitu. Cari gurunya. Ya. Dan setahu saya tidak banyak ya kalau 1 triliun. Gitu. Jadi kalau teman-teman dengan saya itu dengan izin Allah saya punya ilmu 3 bulan 1 miliar itu satu. Terus saya punya ilmu lagi 3 miliar dalam waktu kurang lebih 1 tahun ya 1 tahun atau 2 tahun 3 miliar. Terus alhamdulillah dengan izin Allah saya praktek sendiri 3 miliar dalam waktu 1,5 tahun atau 6 bulan dapat 1 miliar ya. Bahkan dengan izin Allah saya sebulan bisa 300 juta. Kalau setahun berarti 3 miliar lebih. Itu ada ilmunya pernah saya capai. Artinya gini teman-teman ya. Apakah dengan ilmu itu pasti tiap bulan dapat terus 300 juta? Ya kalau kita istiqomah ya insya Allah. Cuman kendala kita sebagai manusia kan kita naik turun. Ada males, ada semangat gitu kan. Nah itulah perlunya guru. Ya, perlunya guru untuk menyemangati kita ketika kita konstan. Ya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa capai. Nah oke ya. Nanti akan saya ajarkan secara detail. Ya hari ini langsung nih saya ajar. Ya jadi apa yang kita buat? Ya. Pertama, teman-teman punya hajat, misalnya lunas utang. Yang saya tanyakan adalah apakah teman-teman serius ingin lunasi utangnya? Serius coach. Nah, oke, bukti keseriusan adalah doa. Seberapa banyak teman-teman berdoa untuk lunas utang? Ya sehari sekali ya. Itu wajar kalau belum Allah kabulkan. Kenapa? Ya nggak serius ya. Doanya sehari sekali. Kenapa harus berdoa? Ya, karena takdir Allah bisa diubah. Dengan apa? Dengan doa. Ya Allah menakdirkan Coach Mario miskin. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Coach Mario bisa dapat miliaran, punya rumah, punya mobil. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Coach Mario berdoa. Nah, serius setiap hari. Ya bahkan setiap ingat, setiap jam, sejam sekali. Nah, setiap menit. Ingat ya Allah, kayakanlah hamba-Mu ya Allah. Ingat ya Allah, kayakanlah hamba-Mu seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Setiap selesai sholat berdoa, setiap ini doa sesering mungkin. Setiap melihat keluarga, setiap melihat anak, setiap melihat istri gitu ya. Kok kurang, serba kekurangan berdoa. Meskipun kondisi kita sekarang sedang berkekurangan. Sedang belum ada uang misalnya, berdoa. Ya jadi pertama seandainya takdir Allah menakdirkan teman-teman itu miskin, masih bisa kemungkinan menjadi kaya raya dengan cara berdoa. Ya. Jadi teman-teman harus berdoa sebanyak-banyaknya. Oke. Pada malam ini saya berikan dua waktu terbaik untuk berdoa. Ya, lakukan setiap hari, jangan pernah tidak karena rugi. Nah, yang pertama selalu berdoa setelah sholat wajib. Aja teman-teman apa? Pengen lunas utang. Ya Allah, lunasilah amanah hambamu ini ya Allah lunasilah hutangku misalnya. Boleh menyebut hutang. Ya kalau yang tidak mau menyebut hutang, sebut amanah lebih bagus. Ya karena amanah lebih positif. Ya Allah, lunasilah amanah hamba-Mu 1 miliar tahun ini ya Allah. Lunasilah ya Allah. Mau bilang bulan ini boleh. Bulan ini ya Allah, lunasilah bulan ini ya Allah. Hari ini boleh. Bebas. Terserah sesuai kebutuhan teman-teman semua. Tuh.
Yang kedua, selalu berdoa hajat setelah azan. Ya setelah azan teman-teman sholat qobliyah 2 rakaat lalu langsung sholat. Karena apa? Yang makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Waktu-waktu makbul lah ya. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada waktu-waktu terbaik, waktu-waktu makbul adalah ketika azan dan qomat. Jadi ketika azan itu pintu langit terbuka, teman-teman. Jadi ketika teman-teman berdoa udah ada yang menghalangi, langsung shoot sampai ke Allah gitu. Itu dan setelah sholat wajib. Nah, kemarin masih ada beberapa lagi, tapi amalkan 2 dulu ya. Jangan pernah putus mulai hari ini sampai hajat terkabul. Tuh ya, jadi kondisi kita bisa diubah dengan doa. Ya, bahkan ketetapan Allah ya bisa diubah dengan doa. Takdir. Ya, takdir yang tidak bisa diubah adalah takdir yang misalnya kita ditakdirkan oleh Allah lahir dari keluarga miskin misal. Ya sudah, kita sudah lahir nggak bisa. Ya Allah kembali jadi kaya di keluarga kaya, nggak bisa. Terus kita dilahirkan ke Semeru jadi laki-laki, berdoa sampai mati, ya Allah jadikanlah saya perempuan, nggak bisa. Itu sudah takdir yang tidak bisa diubah. Tapi kalau kaya, miskin, sakit, menjadi sehat itu bisa berdoa. Ya, teman-teman itu. Nah, lalu yang kedua, Allah tidak mengubah satu kaum kecuali kita berikhtiar ya. Bekerja, kecuali kita yang mengubahnya. Dengan apa? Dengan ikhtiar dan bekerja. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman ada hajat, coba ikhtiarkan mencari cara ikhtiar bumi. Kalau tadi ikhtiar langit berdoa. Nah, ini ikhtiar bumi. Mau jualan online, mau ngajar online, mau ngajar les privat, offline dan lain-lain bebas. Ya. Cari sarana ikhtiar yang membuat kita mendapatkan rezeki dari Allah sesuai dengan yang kita minta. Tapi kok saya pengen 1 miliar tapi saya cuma ngajar bimbel, bisa. Ya caranya adalah dengan membuka cabang, dengan macam-macam ya. Pokoknya merekrut sebanyak-banyaknya guru, terus kita buka bimbel dari Aceh sampai Papua misal. Ada orang Aceh butuh bimbel di ini, tinggal kita share. Ada nggak yang tinggal di sini di Aceh mau ngajar bimbel? Oh ada. Tapi orang daftarnya ke kita. Yaitu saya lakukan 2019. Saya jadi ininya ya teman-teman. Jadi salah satu guru itu sebulan bisa hanya ngajar seminggu 2 kali bisa 3 juta. Seminggu 2 kali 3 kali, sekali ngajar 2 jam. 3 juta teman-teman. Bayangkan kalau saya full ngajarnya lebih dari 3 jam misalnya. Wah itu bisa lebih banyak. Hanya sebagai guru, apalagi yang pemiliknya. Nah, kalau teman-teman jadi pemiliknya bisa saya ajarin teman-teman. Ya kayak gitu kalau teman-teman misalnya ada yang ngajar privat gitu ya. Atau teman-teman cari gurunya yang memang spesialis bisa. Tuh ya, misalnya teman-teman jualan ya, alhamdulillah di kelas 1 miliar saya sudah ajarkan, tinggal mau praktek atau enggak. Alhamdulillah dengan izin Allah ada 2 orang yang praktek. Ya. Saya nggak usah sebutkan namanya, tapi sudah luar biasa. Insya Allah akan saya bimbing supaya mendapatkan 1 miliar pertama. Itu. Nah, itu ya, teman-teman berikhtiar. Nah, ikhtiar yang baik itu yang dengan seperti apa? Yaitu dengan profesional. Ya, teman-teman ada gurunya, ikuti arahan guru dengan baik, jangan malas-malasan. Ya, jadi itu yang teman-teman harus lakukan. Nah, yang ketiga adalah tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika teman-teman sudah berdoa, sudah berikhtiar, tawakal. Ini kayaknya sepele, sudah sering didapat ya, tapi kita nggak tahu, nggak paham maknanya bahwa doa dan ikhtiar itu bisa mengubah takdir. Ya, bukan semata-mata mendapatkan rezeki, bukan, bahkan takdir bisa diubah. Ya, dua kegiatan ini bisa mengubah takdir Allah. Yang Allah sudah takdirkan ini itu bisa berubah. Ya, teman-teman. Jadi itu saja materi kita di kelas spesial akhir tahun dan awal tahun 2026.
Semoga yang sedikit ini teman-teman renungi ya, nanti saya berikan tulisannya juga supaya teman-teman lebih paham dan dipraktekkan. Nanti apa yang harus kita lakukan ke depan nanti saya akan ajarkan langkah demi langkah. Dan untuk teman-teman yang belum masuk kelas spesial Ramadan, spesial akhir tahun dan awal tahun 2026, silakan langsung WA Coach Mario di 0821 866 14 kali, yang insya Allah nanti akan sama-sama belajar kita di kelas spesial akhir tahun dan awal tahun. Baik, demikian. Kalau ada benar pasti datangnya dari Allah, kalau ada salah pasti datangnya dari saya, Coach Mario. Kepada teman-teman semua minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.